Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para pioner di seluruh Nusantara. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan buat teman-teman yang dalam keadaan kesusahan, semoga dimudahkan segala usahanya dan dilancarkan segala pekerjaannya, usahanya, dan cintanya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, kita ingin mengupas apa yang ada di P-Network hari ini dan berita apa yang ada di news dan apa cuitan dari Satoshi Nakamoto hari ini. Baik teman-teman, kita buka berita dari news dulu teman-teman, dari CoinGecko ya teman-teman. Ini dari CoinGecko. Ya teman-teman, harga P-Network masih dalam konsolidasi di 0,38 dolar. Kita melihat dari harga bursa dan mengikuti di CoinGecko ya teman-teman. Lalu kita bahas berita dari news di CoinGecko. Langsung kita bacakan saja beritanya teman-teman. Debat GCV, apakah kode P-Network selalu merencanakan harga GCV? $314.159 dolar. GCV P-Network 314.159 per koin P, picu perdebatan beberapa pioner dukung adopsinya, namun yang lain kritik sebagai tidak realistis. Kritikus gunakan kode khusus untuk tunjukkan value GCV bersifat sewenang-wenang dan bukan bagian dari protokol resmi P-Network. Harga P-Coin terus turun 16,8% dalam sebulan terakhir dengan rekor terendah baru-baru ini sebesar 0,33 dolar. Nilai konsensus global GCV P-Network telah menjadi topik perdebatan di kalangan komunitas yang lebih dikenal sebagai pioner. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ini sudah diprogram sebelumnya ke dalam kode. Namun, seorang pioner terkemuka telah membantah klaim ini, mengkritik GCV sebagai masalah utama dengan P-Network. $314.159 untuk P, misteri dibalik perdebatan GCV P-Network. P-Coin, beberapa pioner komunitas percaya bahwa harga ini seharusnya diadopsi untuk transaksi P, mencerminkan penghormatan simbolis terhadap konstansa matematika ini. Ideologi ini telah mendapat dukungan luas di berbagai wilayah, termasuk negara-negara seperti Vietnam, Thailand, India, Filipina, Indonesia, Cina, dan wilayah Afrika Timur. Pioner harus memahami ini, suka atau tidak suka, kami saat ini telah menerapkan nilai ganda untuk P. Komunitas GCV membeli P di exchange lalu melalui transaksi barang dan jasa dengan nilai GCV. Yang lucu adalah ketika ada kode sumber nilai ganda di GitHub, banyak yang mengatakan itu tidak mungkin. Mereka mengatakan nilai ganda berbahaya, tapi mereka melakukannya, ujar seorang duta GCV Dimas Nawawi. Oke, pemimpin GCV ini telah memperjuangkan penilaian ini, berargumen bahwa ini membedakan pure P dari yang dibeli di exchange eksternal. Mereka referensi di repository GitHub sebagai bukti integrasi GCV ke dalam infrastruktur jaringan. Institusi keuangan menerapkan kontrak perbankan dengan nilai GCV. Mereka akan memetakan pure P di wallet Anda. Institusi keuangan akan menilai P Anda dari exchange dengan cara yang berbeda. Tambah Dimas Nawawi. Oke. Namun pernyataan ini telah ditentang dengan tajam. Seorang pioner terkenal yang
dikenal secara online sebagai Mr. Spock, berargumen bahwa narasi seputar GCV menyesatkan dan merugikan. Dia juga menyebutkan teori GCV sebagai penipuan. Untuk membuktikan pendapatnya, dia membuatkan kode custom tambahan di GitHub untuk menunjukkan bahwa modifikasi semacam itu bersifat sewenang-wenang dan tidak mencerminkan protokol resmi jaringan. GCV Ambassador, manipulator, ulung di P-Network menyesatkan pemula dengan heap kode GitHub yang tidak berarti mendorong harga palsu GCV $314.159 untuk 1 Pi tanpa likuiditas. Kenyataannya harga sebenarnya ada di check dan on ramps, di mana keduanya disetujui Kiwi oleh Pi Core Team resmi, bahkan menambahkan tombol beli di wallet dengan harga sebenarnya. Debs yang beralih berpindah ke mainnet hanya menerima dengan harga sebenarnya yang memiliki likuiditas dan permintaan nyata. Namun, orang-orang masih terjebak dalam perangkap GCV. Lebih lanjut, Mr. Spock menekankan bahwa harapan Pi mencapai nilai yang sangat tinggi seperti $314.159 tidak realistis, terutama mengingat pembukaan kunci jutaan Pi setiap hari. Dia menjelaskan bahwa banyak pioner GCV memegang jumlah kecil Pi dan percaya bahwa mereka sudah kaya. Oleh karena itu, mereka tidak berkontribusi pada pertumbuhan jaringan dengan membeli lebih banyak Pi pada harga saat ini. Pi tidak akan secara ajaib mencapai $314.159 yang bisa memakan waktu lebih dari 20 tahun untuk dicapai. Mereka tidak membeli Pi pada $0,4 karena mereka percaya sudah kaya. Dan mereka mengatakan itu bukan Pi yang sebenarnya. Tolong Pi Core Team, saya mulai lelah dengan orang-orang yang tidak terdidik, yang telah dicuci otak untuk percaya bahwa kita kaya hanya dengan menambang 5 Pi. Dan yang tidak membantu Pi yang sebenarnya karena harganya jatuh mendekati $0,33. Sementara itu kekhawatiran Mr. Spock tidak tanpa dasar mengingat harga Pi terus menurun. Data Bain Crypto Market mengungkapkan bahwa Bitcoin telah turun 18,8% selama sebulan terakhir. Minggu lalu, altcoin mencatat level terendahnya sepanjang masa sebesar 0,33 pada waktu publikasi harga perdagangan Bitcoin adalah 0,37, turun 7% selama sehari terakhir. Oke teman-teman, tapi tetap teman-teman, kita lebih percaya dan kita selalu meyakini bahwa pendiri P-Network, istri dari Nicholas Kokkalis adalah Cheng Diovan, berkata 10 Pi sangat berharga, bisa menghidupi kita untuk seumur hidup. Camkan teman-teman, karena yang berbicara bukan sembarangan orang. Beliau adalah orang yang memahami algoritma, memahami konsensus, memahami PFAS, memahami transaksi peer-to-peer GCV pada saat mainnet, testnet, dan pada saat hingga open network dan ke depan menuju open mainnet global, teman-teman. Jadi kita lebih percaya Cheng Diovan, dan sampai detik ini GCV tidak dibantah oleh core team atau Nicholas ataupun istri Nicholas, Cheng Diovan. Bahkan teman-teman melihat sendiri di wallet P-Browser Web3 ekosistem, di situ ada P-Value yang menerapkan harga GCV $314.159, teman-teman. Pegang erat-erat, percayalah kepada tim inti Cheng Diovan dan Nicholas Kokkalis. Dan satu lagi, ada di belakang kita adalah Satoshi Nakamoto. Baik teman-teman, kita ulas kembali P-Network di bursa, teman ya. Kita cek dulu. Ya, kita sudah di
dalam aplikasi exchange, Maxi Exchange teman-teman. Kita ingin mengetahui harga kita selalu membandingkan saat ini di exchanger maupun di ekosistem teman-teman. Siapa tahu P-Core Team atau tim inti menerapkan dual value ya. Apa yang seperti teman-teman coba baca secara eksplisit di white paper, dan teman-teman baca lagi juga pernyataan dari Nicholas dan istri Nicholas, Cheng Diovan, bahwa ketika teman-teman menandatangani migrasi, itu di situ diterapkan bahwa P yang ditambang, the pure value, artinya P yang ditambang berbeda dengan P yang di exchange teman-teman. Semoga teman-teman masih menyimpan koin walaupun 5, 10, 20, sampai 100. Simpan baik-baik teman-teman. Karena bisa jadi P-Core Team menerapkan dual value, bahwa nilai yang ada di ekosistem dan nilai yang ada di bursa. Nilai di bursa berarti itu akan mencangkup antara 0,8 sampai $1. Sedangkan di ekosistem dia akan menerapkan harga GCV, sehingga terjadi keadilan di mana para pioner yang sudah menambang selama 6 tahun bersusah payah selama 6 tahun dan mendapat cacian makian dari penyinyir yang mencibir bahwa GCV tidak realistis dan lain sebagainya. Tapi notabene core team Cheng Diovan maupun Nicholas tidak pernah membantah ketika ada transaksi GCV teman-teman. Baik teman-teman, ini P-Network yang ada di bursa time frame 1 hari, dan ini time frame P-Network di bursa 4 jam ya, dalam konsolidasi kenaikan 1%, dan time frame 1 jam P-Network masih dalam konsolidasi untuk merangkak naik ke $1 teman-teman. Baik teman-teman, kita upas hari ini. Kita ingin tahu apa cuitan Satoshi Nakamoto teman-teman. Ya, kita sudah di beranda X Twitter Satoshi Nakamoto teman-teman. Baik, kita tidak berlama-lama karena kita tahu kita selalu berpacu kepada Satoshi Nakamoto, karena Satoshi Nakamoto adalah pendiri Bitcoin dan beliau adalah pendiri P-Network yang ada di belakang teman-teman, yang support, karena Satoshi Nakamoto mempunyai 1 juta Bitcoin sebagai pendamping dari P-Network. Oke teman-teman, ini 7 jam yang lalu ini 14 jam yang lalu kita buka cuitan dari Satoshi Nakamoto 14 jam yang lalu teman-teman. Lalu kita translate atau terjemahkan. Bagaimana Anda menggambarkan mereka P-Network dalam satu kata? A. Passion, inovatif, menjanjikan, misterius. Ya, menurut teman-teman, apakah P-Network? Menurut saya pribadi, inovatif dan menjanjikan teman-teman. Lalu ada jawaban dari teman-teman, A and B. Lalu dijawab oleh Satoshi Nakamoto, if only one word, what would you choose? Ya, jadi jika hanya satu kata yang engkau pilih, apa yang akan kamu pilih? Lalu jawabannya A, paten. Ya, jadi sudah dipatenkan nilai P-Network itu GCV teman-teman. Pertahankan teman-teman ya. Oke, lalu ada teman-teman yang lain menjawab all of this above. Lalu dijawab oleh Satoshi Nakamoto, wow, great choice, but if only one word, what would you choose? Lalu dijawab oleh Immanuel Shua Wilson, promising. Oke, teman-teman.
Lalu dijawab lagi oleh Satoshi Nakamoto, wow, a great choice, but if only one word, what word you choose? Oke. Lalu ada Siti Khotimah menjawab di sini ya, inovatif, jaringan yang saling terhubung satu sama lain, membentuk sebuah kekuatan dan raksasa era baru akan terlahir. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ini Ibu Siti Khotimah itu cerdas teman-teman. Dia sangat cerdas karena tidak dipungkiri teman-teman, 2030 akan ada krisis besar dan lahirnya stablecoin yang digadang-gadang adalah P-Network, adalah digital currency masa depan yang akan diterapkan untuk transaksi global yang diterima 240 negara teman-teman. Pegang erat-erat teman-teman, percayakan ini kepada Satoshi Nakamoto dan core team. Mereka bekerja siang dan malam. Mereka tahu nilai value yang sesungguhnya teman-teman. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, kita buka 7 jam yang lalu dari cuitan Satoshi Nakamoto. Langsung kita terjemahkan teman-teman. Saat ini semua koin naik kecuali Pi dengan pump plus 9%, Solana plus 10%, Ethereum 8%, Bitcoin 1%, sementara Pi minus 1%. Apakah ini risiko atau peluang? A. Kesempatan untuk pembeli. B. Risiko keruntuhan. C. Hanya naik turun biasa. Oke teman-teman, itu dari cuitan Satoshi Nakamoto. Oke, lalu kita bahas cuitan Satoshi Nakamoto 1 jam yang lalu. Langsung saja kita terjemahkan teman-teman. Matahari terbit tahun 2008, menandakan awal revolusi mata uang kripto, dengan BTC bangkit menjadi raja yang tak terbantahkan di eranya. 1 dekade kemudian, pada tahun 2018, sebuah ide baru mulai muncul dari Stanford. Seorang PhD memicu lahirnya koin baru. Dan pada tahun 2018, koin tersebut lahir, P-Coin, P-Network. P-Network dengan cepat membuat jejaknya meraih jumlah pengguna yang mengesankan terbesar di banyak negara dan membangun ekosistem yang berkembang pesat. Pertanyaannya terbesar sekarang adalah, akankah koin ini mengikuti jejak BTC? A. Ya, B. Tidak. Jawaban saya pribadi, yes. A. P-Network adalah masa depan. P-Network adalah koin masa depan dan akan beriringan dengan Bitcoin teman-teman. Oke, lalu jawaban dari teman-teman. Wah, ini yes, Paman. Ada jawaban dari Lina Cintawati teman-teman. Lalu ada gambar Elon Musk teman-teman, ya, Elon Musk. Oke teman-teman, lalu ada jawaban lagi teman-teman yang lainnya. Finish QIC task and finish migration, go open mainnet global and trend. You can speak about any previous future aftermarket race. Oke teman-teman, itu cuitan dari Satoshi Nakamoto. Jangan lupa teman-teman selalu percayakan kepada core team Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan teman-teman. Ini teman-teman aset saya ini aset saya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat. Saya mempunyai, teman-teman ya, bisa lihat di sini. Teman-teman, luar biasa. Teman-teman jangan lupa yang belum mengklik petirnya, tombol klik petirnya, jangan sia-siakan kesempatan pada saat ini. Penambangan sudah mengalami kecepatan yang menurun sangat drastis teman-teman. Ke depan Pi sangat langka teman-teman. Baik teman-teman,
Dukung channel ini berkembang, like and subscribe, serta komen yang terbaik. Sukses sama-sama, berjuang sama-sama. Salam pioner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.